Assalamualaikum Sobat Arsip Channel. Apa kabarnya? Moga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Arsip Channel akan mengulas alur cerita film yang berjudul War yang dirilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh Hrithik Roshan, Tiger Shroff, dan Fanny Kapoor. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Kabir yang bertugas menjadi seorang komandan pasukan khusus anti teror dan dipercayakan untuk memburu serta menangkap sejumlah teroris. Kabir pun dipertemukan dengan Khalid, anak dari rekannya yang ia bunuh karena berkhianat kepada negara. Khalid berhasil membuktikan dirinya kepada Kabir bahwa ia layak dipercaya, hingga pada suatu ketika saat mereka menangkap Rizwan Ilyasi, sesuatu yang luar biasa terjadi kepada Kabir dan Khalid. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Ikuti videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Alur film ini diawali dengan adegan seorang sniper dengan kode Eagle One tengah menunggu perintah komandannya untuk mengeksekusi Farid Haqqani, pemimpin kelompok jihadis. Terlihat sebuah mobil yang dikenali membawa Farid Haqqani tiba di lokasi. Perintah eksekusi pun keluar dari mulut Kobrawan. Perintah itu pun tidak kunjung dilakukan hingga Farid menutup jendela mobilnya. Tiba-tiba peluru sniper melesat secepat kilat mengenai Kobrawan dan membuatnya tewas seketika. Pria yang tewas tersebut adalah analis pertahanan senior yang diketahui bernama VK Naidu. Menteri Pertahanan Sarna Patel dan Kolonel Luthra membahas tewasnya VK Naidu dan diduga orang kepercayaan mereka yang bernama Kabir berkhianat dan bergabung dengan musuh. Perintah membunuh Kabir pun dikeluarkan oleh Sarna Patel. Transaksi narkoba sedang berlangsung di Malta. Khalid yang merupakan anak buah Kolonel Luthra tiba-tiba menerjang kaca jendela dan menyerang para bandit yang diketahui merupakan anak buah Oslav. Dengan gesitnya ia membuat tameng peluru dan menyerang musuhnya. Ia bergerak cepat laksana bajing menyerang musuh. Meski gerakannya sangat gesit menghadapi musuh yang kuat, Khalid pun sempat kewalahan. Tapi ia pun kembali tersadar dan melancarkan serangannya kembali. Pertarungan sengit pun kembali terjadi di antara mereka, dan ia pun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Kolonel Luthra memaparkan informasi intelijen terkait gerakan Kabir. Pria ini pun menanyakan kenapa Kabir sampai berkhianat. Kolonel Luthra menyerahkan tugas menyelidiki pengkhianatan Kabir kepada Saini. Khalid bertanya, kenapa tugas itu diberikan kepada Saini? Padahal dirinya lah yang paling memahami Kabir. Dan ia meyakinkan kolonel bahwa kecintaannya terhadap negara lebih tinggi dibandingkan persahabatannya dengan Kabir. 2 tahun sebelumnya, saat Kolonel Luthra menanyai Kabir kenapa ia menolak menerima Khalid masuk ke dalam unitnya, Kabir mengatakan ada 2 alasan. Pertama, seraya menunjukkan lukanya, ayah Khalid berkhianat dan menembaki dirinya. Ia selamat, tapi temannya tidak. Kabir mengaku ia berhasil membunuh ayah Khalid. Itulah yang menjadi penyebab dirinya menolak Khalid, karena ia tidak ingin kisah yang sama menimpa dirinya lagi. Meski ayahnya seorang pengkhianat, Khalid mengatakan ibunya juga yang berjasa membocorkan pengkhianatan ayahnya itu kepada tentara. Ia juga adalah putra ibunya, seorang yang rela mengorbankan kehidupan suaminya untuk negara. Setelah Khalid keluar dari ruangan itu, kolonel meyakinkan Kabir bahwa Khalid sosok yang dapat dipercaya dan telah bekerja keras untuk negara. Khalid sengaja masuk tentara agar ia bisa dilatih oleh Kabir dan membuktikan dirinya bahwa ia tidak seperti ayahnya. Akhirnya Khalid pun diterima masuk ke dalam unit pasukan khusus. Selain Farid Haqqani, musuh nomor 1 India adalah Rizwan Ilyasi.
Di mata dunia, Rizwan dikenal sebagai seorang pengusaha. Tapi India terus meyakinkan dunia bahwa dia adalah seorang teroris global. Selain itu, ada juga nama Bashir Hazib, komandan pemberontakan militan di Irak. Akan tetapi yang paling utama di antara mereka adalah Rizwan Ilyasi. Mereka pun kemudian masuk ke wilayah kekuasaan ISIS di Tikrit, Irak. Target mereka adalah menangkap Bashir Hazib. Iring-iringan mobil pasukan jihadis tiba. Mereka mengumumkan akan memberikan hukuman pada seorang perempuan penjina dengan hukuman lemparan batu hingga mati. Saat pemimpinnya hendak melaksanakan hukuman itu, Kabir menembaknya. Kabir pun diringkus dan dihukum hingga babak belur. Bashir Hazib mendekatinya dan melihat ponsel Kabir penuh dengan foto-fotonya. Sudah pasti agen India ini ingin membunuhku, kata Bashir. Kabir menjawab, bukan kamu, tapi targetku Ilyasi. Berikan ia kepadaku, kata Kabir. Bashir menertawai dan meremehkannya. Ia meyakini pasukan Kabir tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Kabir karena pemancar titik akses Kabir sudah ia nonaktifkan. Ternyata, tanpa mereka duga, Kabir sudah menyiapkan 2 transmitter. Satunya lagi masih aktif berada dalam mulutnya. Pasukan Kabir pun akhirnya datang menjebol pertahanan Bashir. Desingan peluru dari senjata otomatis menggema di tempat itu. Pasukan Bashir banyak yang tumbang. Khalid memberondongi mereka dengan senjata otomatis. Satu rudal dari pasukan Bashir meledakkan kendaraan Khalid. Beruntung Khalid cepat menyelamatkan diri. Satu tendangan Khalid melumpuhkan lawan-lawannya. Khalid pun dengan gesiknya menjatuhkan lawan-lawannya tersebut. Seorang anak buah Bashir hampir membunuh Khalid. Untungnya pisau Kabir terlebih dahulu melumpuhkan lawan dan berhasil menyelamatkan Khalid. Bashir dan anak buahnya kembali menyerang mereka. Duel sengit kembali terjadi. Pukulan dan tendangan Khalid tidak mempan pada Bashir. Khalid tidak berdaya melawan Bashir. Begitupun pukulan-pukulan Kabir tidak mempan pada Bashir. Dan Kabir kemudian hanya menjadi bulan-bulanan Bashir. Kembali Khalid menyerang Bashir dengan pukulan dan tendangan beruntun. Tapi semua itu tidak berarti bagi Bashir. Bashir pun memukuli Khalid hingga tumbang. Kembali Kabir menyerang Bashir dan membuat Bashir sedikit sempoyongan. Akhirnya Kabir dan Khalid menyerang Bashir secara bersama-sama. Mendapat serangan itu, Bashir pun tumbang. Meski telah berjuang dengan gagah berani saat melawan pasukan Bashir, Kabir melihat Khalid memiliki kelemahan dalam penglihatannya di sebelah kanan, sehingga bisa membahayakan pasukannya. Ia pun mendiskualifikasi Khalid dari pasukannya dan menyuruhnya pergi. Khalid tidak ingin pergi dari pasukan Kabir. Ia menceritakan kisah masa kecilnya saat ia dibuli dan dihajar karena terlahir sebagai anak pengkhianat. Hal itu juga yang menyebabkan penglihatannya sedikit terganggu. Akhirnya Khalid mampu meyakinkan Kabir sehingga Kabir mengurungkan langkahnya mengeluarkan Khalid dari pasukannya. Setelah berhasil menangkap Bashir, target selanjutnya adalah menangkap Rizwan Ilyasi yang terdeteksi ada di Marrakesh. Operasi kali ini mereka lakukan dengan sangat hati-hati dan penuh rahasia. Semua anggota tim dilarang menggunakan ponsel. Kabir menyita semua ponsel anggota timnya untuk menghindari kebocoran informasi penangkapan Rizwan. Kabir dan pasukannya pun memulai operasi penangkapan Ilyasi di Marrakesh. Mereka memantau pergerakan Ilyasi yang memasuki sebuah restoran. Ilyasi bertemu dengan Jenderal Abudin. Dalam hitungan ke-10, Kabir bersama timnya berhasil menyergap Ilyasi dan para pengawalnya. Hanya saja, kejadian tidak terduga terjadi. Salah seorang anggota tim berkhianat dan melepaskan tembakan ke arah anggota tim lainnya. Untungnya Khalid segera melompat menyelamatkan Kabir dari terjangan peluru pengkhianat itu. Kontak senjata pun terjadi antara mereka. Khalid mengejar Saurabh si pengkhianat. Dia abaikan perintah Kabir yang menyuruhnya mengabaikan pengkhianat dan fokus terhadap penangkapan Ilyasi. Kabir berhasil menembaki bodyguard Ilyasi, sementara Khalid terus mengejar si pengkhianat.
Kabir juga berhasil menembaki pistol yang dipegang Ilyasi. Namun naas bagi Kabir, satu peluru menyerempet lehernya dan ia pun terjatuh tak sadarkan diri. Ilyasi pun melihat Kabir tumbang dan pergi dengan santai dari tempat itu. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, Kabir akhirnya tersadar dan ia kecewa mengetahui timnya gagal menangkap Ilyasi. Dua anggota timnya gugur dalam operasi itu. Sementara Khalid ditemukan di pinggir laut dan petugas membawanya ke sebuah rumah sakit. Kepada Kabir, ia mengatakan berhasil membunuh Saurabh si pengkhianat. Kemudian adegan film pun kembali ke masa di mana Kabir dianggap sebagai pengkhianat. Kabir menelpon Khalid. Ia mengaku telah membunuh VK Naidu. Sejumlah nama lainnya telah menjadi target yang akan ia bunuh, dan ia akan bungkus mayat mereka dengan bendera. Usai berdialog dengan Khalid, Kabir pun mulai melancarkan serangannya. Menggunakan sebuah pesawat kecil, ia pun berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat Angkatan Udara India. Kabir pun menyerang para tentara yang ada di dalam pesawat itu. Tidak hanya menyerang, ia pun membunuh mereka. Pertarungan di atas pesawat ini juga menyebabkan baling-baling pesawat itu terbakar. Pesawat bergerak oleng, tapi mereka terus bertarung dengan kelincahan mereka masing-masing. Kabir berhasil keluar dari pesawat, sementara pesawat itu pun meledak dan hancur berkeping-keping. Mendengar ulah Kabir, Kolonel Luthra panik dan meminta mereka semuanya untuk mengejar Kabir sebelum yang lainnya tewas dibunuh Kabir. Khalid berjanji akan mencari tahu motif sebenarnya Kabir melakukan hal itu. Tidak diduga saat Khalid menaiki sebuah kereta, Kabir tiba-tiba mendatanginya. Khalid berusaha mendapatkan jawaban dari Kabir soal motifnya berkhianat. Akan tetapi Khalid tidak menemukan jawabannya. Ia hanya diberitahu kalau target Kabir berikutnya adalah Dr. Utpal Biswar. Cerita film kemudian beralih ke 6 bulan sebelum pengkhianatan Kabir. Kabir menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Naina. Naina memiliki seorang anak perempuan bernama Ruhi. Kabir dan Naina nampak bahagia dengan hubungan mereka. Di sela-sela kebahagiaan itu, Kolonel Luthra memberikan tugas kepada Kabir untuk mengawasi seorang pengusaha berlian bernama Firoz. Firoz dikabarkan telah mencuri uang Rizwan Ilyasi. Ini menjadi atensi Luthra. Kabir pun berhasil merekam pembicaraan Firoz dengan akuntannya. Mereka akan mentransfer uang sebesar 6,5 juta dolar ke 4 rekening anonim yang diketahui milik Ilyasi. Suatu waktu, Kabir secara jujur mengatakan kepada Naina bahwa ia memanfaatkan Naina untuk mendapatkan Firoz. Kabir membujuk Naina agar ia mau bekerja sama dengan dirinya menjerat Firoz, sehingga ketika Firoz tertangkap, maka ia akan dengan mudah juga dapat menangkap Ilyasi. Mendengar permintaan Kabir itu, Naina kelihatan kecewa dan terdiam, serta pergi meninggalkan Kabir. Naina sangat mencintai Ruhi anaknya. Meski berat hati, Naina memenuhi permintaan Kabir mencuri data di laptop Firoz. Sebelum melancarkan aksinya, Naina menitipkan kertas yang dilukis Ruhi. Ia berjanji setelah tugasnya selesai akan mengambil kembali kertas itu. Naina pun melancarkan aksinya. Ia bertemu dengan Firoz yang tengah berkemas untuk pergi dari tempat itu. Naina pun melihat laptop milik Firoz yang tersimpan di atas meja. Sementara Kolonel menelpon Kabir menanyakan kemajuan operasinya. Kabir pun dengan lugas memberitahu bahwa ia telah mengutus Naina untuk mendapatkan data dari laptop Firoz. Ia pun kemudian mematikan ponselnya dan sesaat kemudian ia terlihat menghubungi seseorang. Secara kebetulan Firoz juga menerima telepon dari seseorang. Namun konsentrasi Kabir terganggu dengan adanya telepon dari Aditi yang memintanya melihat satu video pembicaraan Firoz dengan salah seorang dokter ahli bedah plastik yang bernama Dr. Malika. Dr. Malika telah berhasil merubah wajah Rizwan Ilyasi menjadi Firoz.
Naina mulai melancarkan aksinya mencuri data dari laptop Firoz. Aksi Naina ternyata tercium Firoz yang mendapati flashdisk Naina. Kabir yang mengetahui Naina dalam bahaya segera bergegas menuju ke tempat Naina. Ia pun berhasil membunuh beberapa pegawai Firoz. Tiba-tiba tubuh Naina terjatuh dari atas istana Firoz dan ia melihat Naina sudah menjadi mayat. Sementara Firoz meninggalkan istana itu dengan helikopternya. Kabir sangat berduka atas kejadian itu. Dari hasil pelacakan yang dilakukan Aditi, terjadi konspirasi antara kolonel dengan VK Naidu. Dari pengakuan VK Naidu didapati juga nama Letkol Jimmy Shroff. Kabir juga berhasil mendapatkan nama lain yang berkomplot dengan kolonel, yakni Dr. Utpal Biswas. Dengan didasari informasi yang diberikan oleh Kabir, Khalid pun mendatangi tempat penelitian Dr. Utpal di Portugal. Ia pun mendapatkan tugas untuk menjamin keamanan Dr. Utpal. Firoz atau Ilyasi menelpon Dr. Utpal dan memberikan sebuah kode yang disebut dengan Delhi masih jauh. Khalid pun mengawal iring-iringan mobil yang mengawal Dr. Utpal. Dalam perjalanan, sebuah roket menghantam iring-iringan mobil mereka. Mobil Khalid pun ikut terjungkal dan membuat Khalid tidak sadarkan diri. Sementara dalam mobil Utpal, ternyata ada penyusup yang kemudian menghabisi para pengawal lainnya. Dan seketika sebuah helikopter mendekati mobil Utpal, serta berusaha membawa Utpal setelah mereka menghabisi pengawalnya. Tiba-tiba seseorang menembakkan peluru ke arah pria yang turun dari helikopter itu. Tak luput helikopter juga ikut kena tembakan pria yang ternyata Kabir ini. Kabir mendekati Utpal dan menanyakan siapa orang keempat yang berkomplot dengan Ilyasi. Khalid baru tersadar dari pingsannya, tapi ia masih terkunci sabuk pengaman. Ketika ia melihat Kabir yang mendekati Utpal, Khalid berusaha membunuhnya, tapi sayang pelurunya mengenai Utpal. Setelah berhasil mendapatkan drive, Kabir bergegas kabur dari tempat itu. Sementara Khalid yang sudah berhasil melepaskan sabuk pengaman mulai mengejar Kabir. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan berlangsung lama, hingga motor Khalid pun terjungkal. Khalid tak putus asa, ia pun kembali mengejar Kabir, hingga ia berhasil menyergapnya dan membuat drive yang dipegang Kabir terjatuh. Tapi Kabir berhasil mendapatkannya kembali, dan kemudian ia kembali berusaha kabur. Tapi Khalid terus mengejarnya. Di sebuah jembatan, Kabir memutuskan melompat. Untung saja ada sebuah kabel panjang yang menahannya hingga ia akhirnya menghilang dalam aliran sungai. Kolonel memarahi Khalid karena tak berhasil menangkap Kabir. Ia juga sangsi dengan posisi Khalid antara mendukung Kabir atau mendukung dirinya. Kolonel pun mengeluarkannya dari pasukan khusus. Khalid yang merasa jengkel dengan ulah kolonel itu akhirnya memutuskan menanyai rekannya Saini terkait dengan tugas terakhir yang diberikan kolonel kepada Kabir, yakni menyelidiki Firoz. Ia juga melakukan pencarian di Google dan melihat foto Naina bersama Ruhi, anaknya. Khalid pun mendapati Kabir yang tengah bermain dengan Ruhi, dan Kabir pun menceritakan detail peristiwa yang dialaminya kepada Khalid. Lagi-lagi Khalid menyelamatkan nyawa Kabir. Sejumlah tentara ternyata telah mengepung tempat mereka. Kontak senjata pun terjadi antara mereka. Kolaborasi kekuatan antara Kabir dan Khalid sulit dipatahkan oleh para tentara yang menyerang mereka. Disket penyimpanan data rahasia itu pun berhasil dienkripsi oleh Aditi. Disket itu ternyata menyimpan data tentang satelit pertahanan India. Kabir pun meminta Khalid mengamankan disket tersebut. Mereka pun meminum wine yang ada di sebuah perahu. Kabir tidak menyadari ternyata wine itu telah dimasukkan racun di dalamnya. Ia pun dengan santai menikmati wine itu, sementara Khalid pura-pura meminumnya. Tidak berapa lama Khalid menjatuhkan gelas wine itu dan dari mulut Kabir keluar darah. Khalid menceritakan kisah pertarungannya dengan Saurabh, dan Khalid saat itu pun dibunuh oleh Ilyasi dan Saurabh. Mereka pun menemui Dr. Alika dan memutuskan merubah wajah Saurabh menjadi Khalid.
Saurab pun membuang tubuh Kabir ke dalam sungai. Ilyasi dan Saurab akhirnya berada dalam satu kapal. Mereka pun bersiap meluncurkan rudal penghancur satelit, dan rudal pun berhasil mereka luncurkan. Kabir tiba-tiba muncul dengan menggunakan parasutnya, dan ia mulai menembaki pasukan Ilyasi. Ia pun berhasil masuk ke dalam kapal dan mulai membunuh pasukan Ilyasi. Saurab menodongkan pistol ke arah Kabir, tapi pistol Kabir juga mengarah ke Ilyasi. Saat itu Kabir menceritakan ia telah mengetahui bahwa Khalid yang membantunya saat itu bukan Khalid yang asli. Khalid yang asli tidak bisa melihat ke arah sebelah kanannya, dan hanya dia yang tahu kelemahannya itu. Kabir juga meminta Aditi melacak Khalid palsu ini, dan ternyata dugaan mereka benar, ada yang menyamar menjadi Khalid. Kabir dan Aditi pun membuat rencana untuk mengikuti alur permainan yang dilakukan oleh Saurab sehingga ia bisa menangkap Ilyasi. Rudal yang diluncurkan juga telah dirubah koordinatnya oleh Aditi, sehingga rudal itu kembali mengarah ke kapal Ilyasi. Ilyasi berusaha menembak Kabir, tapi Kabir bergerak cepat menghindar dan membekuk Ilyasi. Dalam keadaan panik, Saurab malah membunuh Ilyasi. Saurab berusaha kabur dari tempat itu, sementara Kabir harus menghadapi pasukan Ilyasi dan membunuh mereka. Kabir berhasil keluar dari kapal itu dan mengejar Saurab. Mereka pun terlibat dalam pertarungan adu ketangkasan mobil. Kabir pun berhasil menyergap mobil Saurab dan menggiringnya menuju sebuah bangunan. Mereka berhasil selamat dan melanjutkan pertarungannya dengan adu ketangkasan bela diri. Awalnya Saurab unggul terhadap Kabir, tapi Kabir tidak mau kalah. Ia pun kembali melawan. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Dengan menggunakan senjata, Saurab berhasil melukai tangan Kabir, dan kembali Saurab menghajar Kabir secara beruntun. Tapi kemudian Kabir berhasil menguasai keadaan. Dia mengambil linggis dan memukulkannya ke dada Saurab hingga darah keluar dari mulut Saurab. Tapi lagi-lagi Saurab masih kuat bertahan dan kembali menghajar Kabir. Akhirnya Kabir pun kembali berhasil melukai Saurab dan berhasil membunuhnya. Akhir cerita, Kapten Khalid pun mendapatkan penghargaan Anumerta dari negara atas jiwa kepahlawanannya dalam membela negara. Sementara Kabir menghabiskan waktu bersama Ruhi mewujudkan impian terakhir Naina. Demikian alur cerita film ini, semoga Sobat Arsip Channel bisa terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.